Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tips dan cara menggunakan Microsoft Word dan menu-menu apa saja yang terdapat pada Microsoft Word. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Salomo Yusuf Mufu dan anggota-anggota saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggiani Meganusa Sitorus. Shalom, selamat malam teman-teman. Sebelum kita membahas menu-menu apa saja yang terdapat pada aplikasi Word, kita kenal dulu apa sih Microsoft Word itu. Microsoft Word merupakan aplikasi untuk membantu kita mengetik sesuatu, misalnya lampiran, surat, dan bahkan untuk kita mahasiswa yaitu untuk mengetik tugas dan nanti skripsi akhir. Saat kita membuka aplikasi Word, kita akan diarahkan pada menu yang pertama yaitu menu Home. Fitur-fitur apa saja yang terdapat pada menu Home? Berikut penjelasannya. Menu Home pada Microsoft Word terdiri dari 5 grup atau bagian, yaitu Clipboard, Found, Paragraph, Styles, dan Editing. Yang pertama adalah Clipboard. Clipboard adalah grup yang terdapat atau terletak pada tab menu Home pada Microsoft Word yang berfungsi untuk mengelola papan klip seperti mengandalkan, menyalin tulisan atau copy, memindahkan teks, tokat, menyalin format tulisan atau format painter, dan menempelkannya di area lain pada dokumen atau paste. Isi dari submenu Clipboard pada Microsoft Word terdiri dari 4 icon, yaitu Copy, Cut, Format, Painter, dan Paste. Perintah copy yang terdapat dalam grup Clipboard berfungsi untuk menggandakan data berupa tulisan maupun objek seperti gambar, shape, dan grafik dan lainnya. Dan berikut salah satu icon yang ada dalam Clipboard yaitu icon Cut. Icon Cut pada grup Clipboard berfungsi untuk memindahkan data seperti teks ke area lain dalam dokumen. Icon berikut yang terdapat pada Clipboard yaitu Format Painter. Format Painter adalah icon terletak pada grup Clipboard yang berfungsi untuk menyalin format tulisan. Contoh penggunaannya adalah pada paragraf yang sudah diubah berformat nomor, memiliki jarak tertentu, kita bisa menyalin format tersebut untuk diterapkan pada paragraf yang masih polos. Dan icon yang berikutnya yang terdapat pada Clipboard adalah icon Paste. Icon Paste terdapat dalam grup Clipboard yang digunakan untuk menempelkan data dari hasil perintah copy, cut, dan format painter. Jadi setelah kita menyalin suatu teks berbentuk huruf, angka, simbol, rumus, gambar, maupun infografik, untuk menampilkan atau menempelkan lembar area lain dalam dokumen dibutuhkan perintah Paste. Icon selanjutnya yang terdapat pada menu Home yaitu icon Phone. Adalah grup yang terdapat pada menu Home Microsoft Word yang berfungsi untuk mengatur format tulisan seperti jenis huruf, ukuran, warna, ketebalan, garis bawah, miring, dan lain-lain. Font terdiri dari isi grup font Microsoft Word terdiri dari 15 icon utama yaitu yang pertama adalah font type, font size, increase font size, decrease font size, change case, clear out formatting, bold, italic, underline, straight stroke, subscript, superscript, text effect and typography, and text highlight color and color. Itulah ke-15 font yang terdapat dalam font menu Home. Pada icon paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf yang meliputi membuat bullet, penamaran, posisi atau perataan, hingga memberikan garis tepi pada paragraf. Grup paragraf terletak di menu Home pada Microsoft Word. Dalam grup paragraf terdiri dari 16 bagian, yaitu yang pertama, bullet, numbering, multi-level list, decrease indent, increase indent, left to right text direction, right to left text direction, short, show or hide, alight left, center, alight right, justify, line and paragraph spacing, shading, and borders. Grup berikutnya yang terdapat pada Home Microsoft Word yaitu grup Style. Grup Style pada Microsoft Word memiliki fungsi untuk mengatur format penulisan seperti judul, alamat, heading, maupun kutipan. Dan yang terakhir adalah grup Editing. Grup Editing dalam menu Home pada Microsoft Word memiliki fungsi untuk melakukan penyetingan dokumen yang meliputi mencari dan mengganti suatu kata secara otomatis dan menyeleksi bagian atau keseluruhan tulisan. Dan di dalam grup Editing ini ada beberapa icon untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama adalah Find, adalah sebuah perintah dalam grup editing menu Home, berfungsi untuk mencari suatu kata secara otomatis dalam dokumen. Dan yang kedua adalah Replace, digunakan untuk mengganti atau mengubah banyak kata yang sama sekaligus secara otomatis. Yang ketiga ada Select, berfungsi untuk menyeleksi teks maupun objek secara bagian maupun menyeluruh, sama seperti saat kita menggunakan shortcut Ctrl dan A.
Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang menu home dan icon-icon yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang lain yang terdapat dalam Microsoft Word. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggiani Meganusa Sitorus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Office Word. Microsoft Office Word itu memiliki 6 feature. Yang pertama ada Home, Insert, Draw, Layout, Review, and View. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang Insert. Insert itu memiliki fungsi untuk mengatur halaman dokumen melalui menu cover page, blank page, and page break. Nah, selain 3 manfaat itu, insert juga memiliki beberapa manfaat lainnya. Yang pertama, insert juga dapat digunakan untuk mengatur halaman pada sebuah dokumen, tugas, ataupun makalah-makalah. Ya, yang selanjutnya juga, insert dapat digunakan untuk memasukkan rumus dan simbol. Rumus dan simbol bukan hanya dapat digunakan di Microsoft Excel, tapi juga ketika Anda melakukan sebuah pengetikan tentang tugas matematika, Anda juga dapat menggunakannya di Insert Microsoft Office Word. Nah, selain itu, Insert juga dapat digunakan untuk membuat tabel, menyisipkan ilustrasi, menyisipkan video, menyisipkan alamat, teks, komentar, keterangan, bahkan halaman seperti biasanya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Dadah. Shalom, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Office Word. Microsoft Office Word memiliki 6 feature, yaitu Home, Insert, Draw, Layout, Review, dan View. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang layout. Definisi layout sendiri adalah desain tata letak. Arti layout adalah suatu susunan, rancangan, data, tata letak, ruang dari sebuah elemen yang didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang telah direncanakan. Jenis-jenis layout terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Production Line Layout. Layout jenis ini memiliki keuntungan dan kerugian. Kelebihan yang kita dapatkan dalam layout jenis ini, proses produksinya lebih mudah dikerjakan. Sedangkan kekurangannya adalah dalam layout ini terletak pada susunan yang membuat ruang yang tersedia kurang fleksibel. Dan yang kedua adalah Fixed Position Layout. Proses produksi ini berpindah-pindah sesuai dengan tempat operasi layout dibutuhkan. Biaya utilitas dalam layout jenis ini cukup besar dan mahal karena proses produksinya harus dilaksanakan berpindah-pindah. Dan yang ketiga, proses layout. Layout proses dikelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi, fasilitas. Dalam layout jenis ini ukuran ruang lebih fleksibel, sedangkan kerugiannya terletak pada pola layout yang zigzag, sehingga sistem pemindahan bahan menjadi sangat kompleks dan cenderung mahal. Dan yang keempat, grup teknologi layout. Sesuai dengan namanya, layout ini dikelompokkan berdasarkan urutan proses dan kesamaan desainnya. Itu dari jenis-jenis layout. Selanjutnya, manfaat layout serta kegunaannya. Yang pertama, mempersingkat waktu pemrosesan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. 4. Menyederhanakan perbaikan apabila mesin mengalami kerusakan. 5. Meningkatkan jumlah produksi agar tetap berada dalam kondisi yang stabil. Berikutnya, prinsip-prinsip yang memiliki hubungan dengan layout. Yang pertama, kontras. Kontras ini berhubungan dengan tampilan pencahayaan yang ada di layar atau warna yang digunakan untuk menarik persepsi indera penglihatan kita. Yang kedua, kesederhanaan. Kesederhanaan ini terkait dengan informasi yang ditampilkan secara singkat, jelas dan padat sehingga mudah untuk dipahami. Yang ketiga, stressing, untuk memfokuskan perhatian kita. Yang keempat, keharmonisan, berkaitan dengan keselarasan antara grafis dengan elemennya. Yang terakhir, keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip terakhir yang ada dalam layout. Dalam keseimbangan ini tercantum semua keseimbangan yang diatur secara simetris, sehingga layout dapat dipercaya serta memiliki kesan yang formal dan sehat juga.
Sedangkan sistem yang diatur dalam asimetris digunakan untuk menggambarkan suatu pesan secara dinamis. Nah, itulah penjelasan apa itu layout beserta fungsi dan kegunaannya. Sekian dan terima kasih.